نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه. Ini aja kurang enak. Wa an Mu'az ibn Jabal radhiyallahu an. Akhir sanadnya Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya. Qala, dia berkata, annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidina Mu'az ibn Jabal bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid, apa yang halal bagi seorang suami apabila seorang istrinya dalam keadaan haid. Jadi Sayyidina Mu'az ibn Jabal, beliau bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, apa yang halal bagi seorang suami apabila istrinya lagi dalam keadaan haid? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ma fauqal izar, apa yang ada di atas daripada kain istri kamu. Artinya di atas pusar atau di atas kain itu halal, tapi di bawah pusar atau di bawah kain itu haram. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Jadi di saat istri kita lagi haid, bukan berarti los begitu aja. Artinya kita bisa senang-senang, tetap bisa senang-senang, tetap bisa dalam keadaan suami dan istri. Artinya di atas daripada pusar kita atau di atas daripada kain kita. Lagi juga kita bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, bisa jalan-jalan, bisa yang lain-lain. Nggak harus yang seperti hubungan suami istri. Paham gak nih kira-kira? Tapi ada juga orang-orang yang maaf melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya lagi dalam keadaan haid. Khawatir anaknya jadi cacat. Yang pertama. Yang kedua, munafik. Nah, ini banyakkan orang-orang munafik lantaran tadi itu. Hubungan antara suami istri yang lagi dalam keadaan haid, padahal udah dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat istri kita lagi haid, kita bisa tetap senang-senang ame kita punya istri, cuman ada batasannya. Batasannya apa yang ada di dalam, di atas daripada pusarnya atau di atas daripada kainnya. Kalau orang dulu pakainya itu kain kemben. Kalau kayak kita kan kain nih, model kayak kita kain di atas daripada kita punya pusar. Habis itu kita bisa juga ngobrol, jalan-jalan, seneng-seneng, curhat, atau yang lain-lain. Selaku suami jadi nggak tetap harus seperti itu aja. Nggak harus kita berhubungan badan. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Ini kan kadang-kadang ada juga orang yang melanggar. Tahu hukumnya tetap melanggar. Orang kalau hatinya udah bengkok, susah. Yang diyakini betul, yang diyakini asli, disalahin. Sekarang kita yang yakin betul, kenapa kita jadi ragu? Kita asli, kenapa kita jadi ragu? Hukum baginda Nabi kita Muhammad jelas, kenapa jadi ragu? Begitu aja udah. Banyakan kita susah mengerjakan perintah baginda Nabi kita Muhammad. Enakan ngelarang. Karena perintah itu nggak gampang. Berat ngerjain perintah. Apalagi perintah-perintah kewajiban kita buat urusan akhirat. Ya, berat. Ada orang bikin ribet dirinya buat urusan akhirat. Ada gak kira-kira? Yang bikin ribet dirinya buat urusan akhirat. Subuh jam 4:30 lewat 15. 4:45 menit umpama. Kita bangun jam 3. Ada gak kira-kira? Jam 3 kita udah bangun. Kita tahajud, kita qiyamul lail, kita istighfar, kita baca Quran, nungguin subuh. Ada gak kira-kira? Jarang. Tapi kalau urusan-urusan dunia, kondangan jam 12. Datang dari rumah jam berapa kira-kira? Kondangan jam 12.
sampai jam 3 umpama, dari jam 12 sampai jam 3. Kita datang jam 10 udah dandan. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Kadang-kadang maaf, kita punya istri tebel banget make up-nya. Kadang-kadang jalan kondangan belum sholat zuhur. Ada gak kira-kira yang begitu? Nanti aja deh beb, podok zuhur ame asar. La haula wala quwata. Udah gitu nggak ada orang kondangan makan satu makan. Ada gak kira-kira? Nggak ada. Dia ngantri kambing guling. Kambing gulingnya habis. Habis itu pindah lagi apa langsung pulang? Pindah. Bakso belum. Es teler belum. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Kalau belum diusir, belum pulang. Tapi kita nggak pernah bisa ribet buat urusan-urusan akhirat kita. Kenapa kita nggak bisa ribet? Baca Quran kita, qiyamul kita, berbaik sangka kita, dermawan kita, ihsan kita, ibadah kita, taat kita. Kenapa kita susah? Tapi kalau buat urusan-urusan dunia yang tadi Anda bilang, oh kita bikin diri kita ribet. Seolah-olah kita bakal ketinggalan dunia. Padahal kagak. Itu dunia kalau nggak ninggalin kita yang bakal ninggalin dunia. Begitu aja udah. Tapi kalau akhirat pasti. Sekarang kita di alam dunia. Cerita tentang akhirat dongeng bagi kita. Tapi nanti di saat kita meninggal dunia, roh kita udah keluar dari jasad kita. Dunia ini cuma hanya dongeng. Yang benar negeri akhirat, ibadah yang kita kerjakan, taat yang kita kerjakan, amal-amal yang kita kerjakan. Kayak begini kan udah jelas. Ada jawaban dari baginda Nabi kita Muhammad. Tapi ada juga yang masih ngelanggar. Ada gak kira-kira? Sholat subuh ada waktunya. Ada juga yang telat. Sholat zuhur ada waktunya. Ada juga. Jadi bukan permasalahan suami istri aja. Kadang-kadang ibadah sehari-hari kita masih bisa langgar. Yang udah biasanya kewajiban kita. Betul gak kira-kira? Ada orang yang sholat zuhur 2:30. Masih ada yang 2:30. Yang sholat asar 5:30. Ada gak kira-kira? Adik baru ini lagi. Sayyidina Mu'az nanya, ya Rasul, apa yang diperbolehkan seorang suami kepada istrinya apabila ini istri lagi dalam keadaan haid? Kata Nabi, yang boleh dari pusar ke atas, dari kain bagian atas. Itu boleh sama Nabi. Itu kan udah dikasih tahu sama Nabi, keputusan Nabi, udah qadha Nabi, udah ketetapan Nabi. Tapi maaf, yang nyalahi keputusan Nabi banyak apa kagak kira-kira? Yang dari belakang? Jangan kan nggak usah ngomong head dulu deh, yang dari belakang. Yang halal dari depan. Tapi yang dari belakang banyak. Betul gak kira-kira? Yang nyimpang dari ajaran baginda Nabi kita Muhammad banyak gak kira-kira? Yang main laki sama bini? Laki iya, perempuan iya, ada gak kira-kira? LGBT, ada gak kira-kira? Laki oke, perempuan oke, ada ACDC, depan bisa, belakang bisa, ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Yang maaf di rumahnya halal ada, nyari yang haram, ada gak kira-kira? Di rumah ada halal, nggak dicolek. Tapi kalau yang haram, getol banget, pakai bayar lagi. La haula wala quwata. Jadi banyak gak kira-kira? Banyak. Kadang-kadang pemikiran kita jangan sempit. Harus luas, harus baku. Dunia ini baku, bukan sempit. Pemikiran kita, wawasan kita juga harus luas. Ada sebagian yang dilarang, tapi kebanyakan yang dilarang itu yang dikerjakan. Kan Nabi ngelarang itu berarti nggak baik buat kita. Ada yang tidak baik buat kita, makanya dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpama kalau nyatanya istri kita lagi dalam keadaan haid, yang lain dari atas, dari pusar ke atas udah cukup. Habis itu kita bisa ngobrol, tetap kita muliakan dia. Ini kan kadang-kadang maaf, istri lagi haid aja deh, kita jauhin. Nggak kita tegur, kita anggap hina, kita anggap rendah. Betul gak kira-kira? Kalau dia lagi suci aja baru kita deketin deh. La haula wala quwata. Nggak begitu, tetap bisa yang lain. Ngobrol, atau maaf jalan, makan bareng, atau curhat, atau tukar pikiran, silahkan. Jangan sampai kita langgar dari apa yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Karena nggak gampang. Ngelanggar itu kagak gampang, kebanyakan kita ngelanggar. Ngelanggar. Untung Allahnya Allah. Coba kalau Tuhan yang lain. Berat. Untung kita umat baginda Nabi kita Muhammad. Allah ampunin. Bedanya makhluk dengan Allah. Dengan Khalik. Kalau kita berbuat salah sama orang lain, kita nggak minta maaf, belum tentu dimaafin. Betul gak kira-kira? Ente berbuat salah kepada orang lain, tapi ente belum sempat ngucapin permintaan maaf. Kira-kira dimaafin apa kagak? Belum tentu. Tapi kalau Allah masih menunggu istighfar dari kita, yang banyak dosa, yang keluar dari lisan kita, perbuatan dosa. Dulu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid kesayangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau pernah berceramah. Isi ceramahnya itu dialog antara Allah dengan para malaikatnya. Itu malaikat berkata, ya Allah, engkau lihat hamba-Mu
lagi dalam keadaan berbuat dosa. Tadi yang namanya berbuat dosa udah pasti ngelanggar. Begitu aja udah. Berbuat dosa berarti dia melanggar perintah, melanggar yang dilanggar. Lihat ya Allah. Apa kata Allah? Dia istighfar apa kagak? Istighfar, ya Allah, ampunin. Habis itu balik lagi nih, namanya makhluk, namanya kita, mepet. Aneh Beb, udah tobat dari judi. Aneh nggak mau main judi lagi Beb. Aneh nggak mau main togel lagi Beb. Karena aneh nggak punya duit. Tobatnya karena nggak punya duit. Kalau ada duit, main lagi apa kagak? Judi lagi apa kagak? Mabok lagi apa kagak? Akhirnya ini hamba ngelakuin jatuh lagi daripada perbuatan dosa maksiat. Dia ngelanggar lagi tuh. Larangan baginda Nabi kita Muhammad. Nabi kata Allah, dia istighfar gak? Istighfar ya Allah, ampunin 2 kali. 3 kali, datang lagi, begitu lagi, jatuh lagi, maksiat lagi. Apapun itu larangan. Bukan hanya sekedar yang maaf, yang ada di bawah puster. Begitu aja udah. Yang mabuk banyak, yang zina banyak. Betul kira-kira? Maksiat banyak, macam-macam yang dilarang. Bukan hanya antara pusar ke bawah. Kadang-kadang yang dibilang tadi, laki ame laki, ade. Yang perempuan sama perempuan ade. Yang lewat depan iya, lewat belakang iya, ade. Ada gak kira-kira? La haula wa la quwata. Apa kata Allah? Dia istighfar gak? Istighfar. Ampunin. Inni ghafurur rahim. Ketahuilah hai malaikatku, sesungguhnya aku maha pengampun, lagi maha penyayang. Kalau kita taubat. Ini kan yang repot, yang maaf, ninggalin aja perintah, ngelanggar mulu, belum sempat tobat, itu yang khawatir. Berapa banyak ada orang-orang yang maaf, dia tidur begitu gabruk dari pekerjaannya jam 10 belum sholat isya. Ada gak kira-kira? Tidur gabruk begitu aja. Ada gak kira-kira? Walau sholat isya. Habis itu subuhnya kesiangan, nggak pakai sholat subuh. Ada gak kira-kira? Khawatir matinya dalam keadaan su'ul. Yang masih ngadu ayam? Ada yang masih ngadu ayam. La haula wala quwata. Yang judi online, yang ngambil barang bapaknya, ada gak kira-kira? Sian bapaknya dinabungin, diambil duit bapaknya. La haula wala quwata. Yang ngomong kasar sama ibunya, masih ada gak kira-kira? Banyak. Ibu diam aja deh Bu, ibu cerewet, ibu berisik. Udah tua juga nggak tahu diri. La haula wala quwata. Ada yang begitu. Jadi banyak ini permasalahan. Kalau otak kita sempit ya segitu-gitu aja. Padahal luas. Kalau kita mau berpikir tuh luas. Pemahaman itu nggak hanya daripada satu pinggir saja. Tapi ada yang dari tengah, ada yang depan, belakang, atas. Pemahaman biar kita luas. Yang dilarang, yang dilarang di saat istri lagi dalam keadaan haid. Yaitu antara yang di bawah, dari pusar ke bawah. Itu yang dilarang. Tapi nyatanya yang disebutin tadi, maksiat-maksiat yang lain. Kadang-kadang yang halal ada di rumah nggak dicolek. Yang haram, getol banget. Kita ngomong sama bini kita kagak betah. Tapi kalau ngomong sama perempuan lain, masih hidup kan? Belum almarhum kan? Betul gak kira-kira? Kalau ngomong sama perempuan lain, betah sama bini kita? Betul. Lebih betul. Asal sama perempuan lain aja, betah ngomong. Kita liatin dia, lirik dia lagi, godain, kadang-kadang godain. La haula wala quwata. Padahal kita tahu di rumah kita ada yang halal dan dia juga udah ada yang halal. La haula wala quwata. Buktinya berapa banyak perzinahan terjadi. Seorang istri udah punya suaminya berzinah. Seorang suami udah punya istri berzinah. Lantaran apa? Ngikutin hawa nafsu. Banyak kira-kira yang begini. Banyak. Awalnya reuni, ketemu. Pertamanya ketemu dulu, reuni dulu, ketemu. Abis itu nanya kabar, gimana keadaannya, curhat, minta nomor telepon, curhat. Akhirnya ketemu, sedih. Habis itu waliyadubillah. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi jangan hanya bersibaku, antara itu aja banyak. Kadang-kadang larangan itu emang susah. Jalanin perintah nggak gampang. Jauhin larangan apalagi. Masih enakan jalanin perintah ketimbang jauhin larangan. Hampir semua yang dilarang enak semua. Yang haram-haram enak. Main judi, sekali menang 20 juta. Duit dari mana 20 juta? Betul gak kira-kira? Habis itu main lagi apa kagak? Main lagi. Besok menang lagi 50 juta. Main lagi apa kagak? La haula wala quwata. Seperti itu. Paham kan nih kira-kira? Jelas maksudnya? Jadi di saat ada perempuan kita lagi haid,
Jadi masih banyak yang kita bisa kerjain. Tadi tuh kalau cuman mau senang-senang aja dari pusar ke atas. Tapi kan kita bisa ngobrol, curhat, jalan-jalan, tukar pikiran, makan bareng, bercanda bareng, ketawa bareng. Betul gak kira-kira? Paham kan kira-kira? Jelas gak? Jadi bukan hanya yang persoalan maaf, kemaluan doang. Tidak, banyak. Tetap kita didik juga. Kita sisipin ilmu agama buat istri kita. Walaupun dia lagi head. Yang repot, kadang-kadang yang repot, agak head dibilang head, itu yang repot. Ini bapak percaya anjir. Nak nggak sholat, nak head. Mama nggak sholat, head mulu. Udah 2 bulan head mulu. La haula wala quwata, kita nggak periksa. Percaya aja. Ada gak kira-kira yang begitu? Masuk Ramadan nih, masuk Ramadan. Tiba-tiba dia lagi makan mie. Kita tanya, nggak puasa, lagi head. Maaf, udah kena 3 minggu Ramadan. Kagak puasa juga. Ngomongnya masih. Ada gak kira-kira yang begini? Banyak. Karena maaf, suami ini nggak tahu ilmunya, bodoh. Akhirnya dibodohin. Coba diperiksa, ditanya. Oh, kapan? Kan ada jadwalnya, ada waktunya. Kapan ini perempuan waktunya head? Apa minggu pertama? Apa minggu pertengahan? Apa akhir bulan? Betul gak kira-kira? Kan kita tahu suaminya. Pasti kita tahu. Ini kagak, asal Ramadan aja. Kita lihat, lagi makan mie. Besok lagi makan padang. Kita tanya, kagak puasa. Lagi head. La haula wala quwata. Keterusan 3 minggu head. La haula wala quwata. Paham maksudnya? Jadi kita maaf. Jangan sampai kita gampang dibodohin. Artinya biar kita pintar. Karena kita ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin ame perempuan. Kita nih pemimpin istri kita, anak kita di rumah kita. Jadi usahakan kita tahu sedikit-sedikit ilmunya. Jadi jangan sampai kita dibodohin. Apalagi zaman sekarang, perempuan zaman sekarang. 9-1 yang pakai akal. Kebanyakan pakai perasaan. Kalau kita kan pakai akal. Kita mikir. Kalau dia kagak. Yang penting, perasaannya enak, ya udah dikerjain deh. Perasaannya sakit, ditinggalin. La haula wala quwata. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Maksudnya di sini. Jadi aneh pengen ngajak inti berpikir luas. Bukan hanya begitu aja. Ingat, ada larangan juga, ada perintah juga. Jangan sampai maaf kita ngerjain larangan, perintahnya kita langgar juga. Itu yang repot. Larangan kita jauhin, perintah kita kerjain sebisa kita. Manis tata'tum minkum. Tergantung kemampuan kalian. Kalau emang kita bisa berjamaah, umpama lebih bagus. Oh Beb, aneh nggak bisa berjamaah, minimal 2 waktu kita pegang. Subuh berjamaah, isya berjamaah. Begitu kan cakep. Sekarang ada orang gagak sholat zuhur, agak berjamaah, namanya dia ngelarang. Perintah baginda Nabi kita Muhammad. Betul gak kira-kira? Tapi kan nggak selamanya kita bisa berjamaah. Ada orang yang bisa setiap waktu berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau kita nggak kerja bisa. Kadang-kadang maaf, yang deket kagak nyampe. Terlalu silau. Sahabat pernah nanya sama baginda Nabi kita Muhammad, ya Rasul, apakah nanti kami bakal melihat Tuhan kami? Nabi bilang, Nabi nanya sama sahabat, apakah engkau bisa melihat bulan tanpa adanya awan? Kata sahabat, bisa ya Rasul, gampang, nggak sulit. Lihat bulan tanpa adanya awan, kelihatan tuh bulan. Bulan juga asal bulan purnama kek, bulan sabit juga kita lihat. Ada awan kek, nggak ada awan, artinya bisa kita lihat. Walaupun mendung juga kelihatan tuh bulan. Betul gak kira-kira? Bisa ya Rasul. Lalu sahabat nanya lagi, kata Rasul, ya Rasul, sahabat Nabi SAW bertanya lagi kepada sahabatnya, engkau bisa gak melihat matahari tanpa adanya awan? Kalau kata sahabat, ya Rasul agak sulit. Kalau lihat matahari, sulit. Kenapa? Cahayanya silau. Ada orang kuat, maaf, jam 12 teng siang, dilihat matahari sejam aja, jangan banyak-banyak. Ada gak kira-kira? Lihatin begitu aja, oh silau. Kadang-kadang kita jam 10 aja, setengah 11 aja, udah panas banget, terik. Kita keluar, pakai motor, kacamata hitam. Tujuannya apa? Supaya kagak silau. Betul gak kira-kira? Kalau matahari, ya Rasul agak sulit. Nabi jawab, begitu juga nanti seorang hamba. Ada yang gampang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga yang sulit. Ada yang gampang, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ada juga yang sulit, matinya dalam keadaan su'ul wal iyadu billah. Ingat, jelas maksudnya? Jelas? Jadi ada yang gampang, ada yang gampang itu yang ngerjain perintah, yang jauhin larangan. Tapi yang sulit itu yang nggak mau ngerjain perintah, yang selalu ngelanggar aturan. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak?
laksana bulan dan matahari. Begitu juga majelis taklim, nggak usah jauh-jauh. Majelis taklim itu laksana sinar matahari. Kadang-kadang rumahnya deket dari musola. Ya, beda 2 rumah, beda 3 rumah. Kadang-kadang berhadap-hadapan, kadang-kadang tembok yang satu ame musola. Nyampe gak kira-kira? Nyampe gak kira-kira? Oh, berat banget. Kenapa? Terlalu silau. Cahaya matahari itu laksana cahaya majelis taklim itu laksana cahaya matahari, silau banget. Begitu juga panggilan subuh. Betul gak kira-kira? Masjid ini bunyi, masjid ini azan, musola ini azan. Tapi nyatanya yang datang memenuhi panggilan Allah paling top sebaris, dia lagi. Betul gak kira-kira? Berarti menunjukkan tadi tuh cahayanya itu terlalu silau. Tapi kalau orang yang lain sampai nyebrang dulu, kadang-kadang maaf lewatin jalan besar, dia nyebrang nyampe. Buat hadir majelis taklim, nyampe. Buat sholat subuh berjamaah, nyampe. Kenapa? Kalau kita ngelihat matahari, begitu terbit matahari, enak tuh. Bahkan ada tali sinar matahari yang buat menyembuhkan daripada penyakit. Coba ente lihat, kalau isrok, begitu isrok tuh, ada tuh garis-garis cahaya benang matahari. Tujuannya supaya apa? Membersihkan daripada penyakit. Lihat coba, di mana-mana rumah sakit, pasiennya begitu matahari keluar, jam 8, setengah 9 suruh berjemur. Hampir semua rumah sakit. Kenapa? Ada tali-tali emas. Nah, itu matahari itu mempunyai tali-tali emas yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kita juga bisa berjemur jam 8, setengah 9, melihat matahari juga enak, betul gak kira-kira? Cahayanya, asik gak kira-kira? Kita jemur sampai jam 9 keringetan, sampai setengah 10, betul gak kira-kira? Coba jam 12 pasti udah naik, udah pas banget di atas. Kita lihat begini, jago 1 jam. Kita paksain, buta kali mata kita, betul gak kira-kira? Oh, silo langsung kita nundukin, alingin pandangan. Itu buktinya berapa banyak orang-orang yang maaf pakai punya kacamata itu ada di kacanya itu tuh anti sinar matahari itu. Artinya di saat dia keluar tuh lama-kelamaan warna kacamatanya jadi hitam. Tujuannya apa? Supaya kagak sih. Paham maksudnya? Jelas? Jadi nanti begitu ada orang yang laksana bulan purnama, ada juga orang yang laksana sinar matahari. Yang gampang ada. Tapi yang sulit naudzubillah ada juga. Matinya gampang, ada. Ada yang maaf, kadang-kadang maaf, sekarat sebulan. Belum mati-mati, dibilang mati masih hidup, dibilang hidup. Waliyadzubillah. Kenapa? Kemungkinan banyakan yang dilanggar. Atau makan haram, atau dosa, ngelakuin dosa. Yang tadi aneh bilang, halal ada di rumahnya, cari yang haram. Ada gak kira-kira? Yang halal ada, gak mau disentuh, wala dicolek halal. Tapi yang haram, yang haram masih dilihatin juga, digodain juga. Kadang-kadang maaf, suruh bayar. Dibayar. Ada gak kira-kira yang begitu? La haula wala quwata. Paling enak jadi perempuan. Cuman modal ngengkang dong dapat duit. Betul gak kira-kira? Lah, ya betul. Qulil haqq wa kana murran. Cuman modal ngengkang dapat berapa banyak perempuan-perempuan maaf bandel zaman sekarang di TikTok kayak terang-terangan jual dirinya, la haula wala quwata. Ada gak kira-kira? Banyak gak kira-kira? Di Facebook, di Twitter, di TikToknya dijual dirinya. Naudzubillah. Jelas padahal halal. Padahal ada yang halal di rumahnya. La haula wala quwata. Paham maksudnya? Jadi yang kayak begini tadi bukan berarti oh abis itu kita nggak deketin deh. Asal aja istri kita lagi head, kita nggak deketin. Nggak begitu. Masih ada haknya tuh perempuan. Masih ada hak kita juga tuh. Antara pusar ke atas. Kalau di sini Nabi ngomongnya izar. Izar itu artinya kain. Kain bagian atas. Yang dada deh ke atas. Jangan sampai yang bawah. Paham kan kira-kira? Tapi kan abis itu Nabi bilang tadi. Kita bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa makan bareng, tuker pikiran, bisa cerita, minta solusi. Bisa gak kira-kira? Bisa, jangan kita jauhin. Oh, begitu dia head, jauhin udah. Yang tadinya biasanya makan bareng, kagak mau lagi makan bareng. Yang tadinya biasanya rebaan, kagak mau lagi rebaan. Yang biasanya maaf keluar, jalan-jalan tuh, ya jalan-jalan sore umpama, kagak mau lagi. Kenapa? Lagi head. Nah, gak begini. Kalau kita duduk ngaji, kita mengerti, tetap ada haknya. Tetap kita muliakan istri kita walaupun lagi dalam keadaan haid, tentu dengan batasan-batasan tadi tuh yang diperbolehkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Jelas kan kira-kira? Tadi kan ada batasan tuh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak kita tinggalin, yang boleh kita kerjain. Paham maksudnya? Jelas? Wa an ummi Salamah, satu lagi ya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman
Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wal lafzu li Abi Daud. Wa fi lafzin lahu wa lam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas. Wa sahhul Hakim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Akhir sanadnya Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya, qalat, dia berkata, kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah perempuan-perempuan kami yang lagi dalam keadaan nifas. Ada haid, ada nifas. Nah, ini hampir sama nih, karena kita nggak bakal kena dua-duanya. Yang namanya laki-laki nggak ada yang haid. Lu kenapa nggak sholat subuh lagi haid? Paul namanya. Ada kira-kira yang begitu? Lu kenapa nggak sholat subuh? Lagi haid. Lu kenapa nggak duduk ngaji? Lagi haid. Paul namanya. Ada yang begitu? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Kalau seandai kata, pukul rata aja. Seandai kata di kakak kita, di RT deh, ada 100 kakak. Berarti kan menunjukkan 100 keluarga. Satu rumah ada 3 aja lakinya. 3, jangan banyak-banyak. Satu rumah ada 3 lakinya. Kalau seandai kata 3 kali 100 sama dengan 300. Kalau seandai kata sholat subuh, semuanya 3-3-nya tuh yang laki-laki sholat subuh aja. Kira-kira musola penuh apa kagak? Seandai kata nih, di kita nih, di RT kita, di RW kita ada 100 kakak. Yang gampang aja deh. Satu rumah ada 3 lakinya. Berarti kan kalau 3 kali 100, 300. Nggak usah banyak-banyak. 2 aja deh, 2 deh. Setiap rumah itu 2 lakinya, sholat subuh berjamaah, ame duduk ngaji majelis taklim. Kira-kira penuh apa kagak? Tapi nyatanya, kadang-kadang 3-3-nya kagak nyampe. Betul kira-kira? Ya ada abangnya, ada adeknya, maaf, atau ada saudaranya. Kali gitu, 2 deh nih, perwakilan dari rumah ini datang ke masjid atau ke musola untuk sholat. Seandai kata deh, maaf, 2 aja dari 50 kakak aja, udah 100, penuh gak kira-kira? Tapi nyatanya pada head semua. Ya maaf, kayaknya kemungkinan lagi head kali ini. Betul gak kira-kira? Kan yang head ketahuan perempuan. Perempuan yang haid ame nifas itu perempuan. Nah, kalau seandai kata dia kagak sholat subuh, ya bisa jadi lagi haid juga kali. Bener gak kira-kira? Ya logika aja, pakai logika. Tadi aneh bilang, kalau seandai kata ada 100 kakak aja deh. Ada 100 keluarga aja. Nggak usah banyak-banyak. Satu rumah 3 lakinya. 2 aja deh. Atau kalau kagak nggak usah 2, 1 deh. Setiap satu rumah yang laki-lakinya untuk sholat subuh berjamaah di musola atau duduk pengajian. Rame apa kagak kira-kira? Pasti rame. Nyatanya segitu lagi, dia lagi yang rajin, ya rajin, yang malas tambah malas. Jangan-jangan itu laki-laki lagi head begitu aja udah, sampai lagi nifas. Betul kira-kira? La haula wala quwata. Jadi kata Sayyidah Ummi Salamah bahwasanya perempuan-perempuan kami lagi dalam keadaan nifas, yang udah nifas. Taqudu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk, artinya duduk tidak mengerjakan sholat. Duduk di sini, taqudu di sini artinya tidak mengerjakan sholat, berdiam diri, maksudnya begitu. Ba'dan nifasiha arba'ina yauman. Setelah nifas mereka selama 40 hari. Nah, bisa jadi nih 2 deh nih kita nih. Kalau kagak dia lagi head, lagi nifas tuh laki-laki, begitu aja udah. Paham gak nih kira-kira? Lo kenapa kagak ngaji? Umpama. Kalau sekali makzur, dia lagi sakit, wajar. Oh, dapat subuh kedua dia kagak datang juga, masih sakit, wajar. Tapi kalau seminggu, sehari pagi dia kagak sholat subuh berjamaah, wajar karena sakit. 2 hari wajar, 3 hari. Kalau seminggu lagi nifas, begitu aja udah. Kalau nggak lagi nifas, lagi head, begitu aja udah. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Paham gak nih maksudnya nih? Ada orang biasa sholat subuh, tiba-tiba udah lama nih subuh kagak kelihatan. Oh, bisa jadi sakit. Paling sakit 3 hari. Paling lama seminggu. Begitu seminggu kan udah sembuh. Dia kagak datang juga. Biasanya sholat berjamaah, dia kagak datang juga. Oh, berarti kemungkinan kalau nggak lagi haid, lagi nifas. Begitu aja udah. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Kan yang nifas, yang haid cuman hanya perempuan. Begitu aja. Ba'da nifasiha arba'ina yauman. Itu perempuan kami menahan diri. Artinya tidak mengerjakan sholat selama 40 hari. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa lafzu li Abi Daud. Wa fi lafzin lahu, dan menurut lafaz yang lain, walam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nifas. Nabi enggak memerintahkan perempuan-perempuan kami untuk mengqada daripada salat orang-orang yang nifas. Paham? Jelas jadinya?
Gitu aja. Kalau ada orang laki-laki kagak sholat berjamaah, udah lebih dari seminggu, dia lagi head, gitu aja udah. Kalau ada orang kagak mau duduk ngaji, biasa aja dia duduk ngaji, tiba-tiba kagak ngaji nih, udah lama sebulan, berarti lagi head. Begitu aja udah. Kelar jadinya, oh berarti ini lagi head. La haula wala quwata wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Apa gini? Allahumma walhamdulillahi rabbil alamin.